Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di podcast kami bersama saya Ayu Reni dari SMK Alisani. Nah, kali ini nih kita kedatangan calon ketua OSIS. Hai, kalau boleh tahu nih, nama kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Firdasari, saya berasal dari kelas 11 pemasaran. Nah, kalau boleh tahu, Firda, hobi kamu itu apa? Untuk hobi saya suka menulis, Kak. Wah, menulis apa itu? Saya biasanya menulis diary. Sejak kapan kamu menulis diary? Saya menulis diary sejak MTS dan keterusan sampai sekarang. Wah, jadi buku kamu udah banyak nih. Lumayan, Kak, udah ada 3. Wah, hebat nih. Dari Firda, dari MTS sampai sekarang itu udah 3 ya, Ya, 3 buku udah ditulis. Oke, kapan-kapan bisa nih, kamu bisa dijadikan diary kamu jadi novel. Boleh. Apa sih 3 kata yang menunjukkan, menggambarkan diri kamu? Rajin, mandiri, dan rendah hati. Untuk mandiri, seperti apa sih? Untuk mandiri, saya ini kan orangnya introvert banget ya, Kak. Jadi susah sekali untuk bergaul dengan orang-orang. Dan saya lebih memilih untuk menyelesaikan masalah saya sendirian tanpa meminta bantuan orang lain. Jadi teman kamu sedikit ya, karena kamu tuh introvert. Iya. Gimana sih emang kalau eskul ya, gimana cara membangun kepercayaan diri kamu? Kalau untuk ekskul itu saya ikut OSIS dan saya juga ikut teater. Wah, motivasi kamu ikut teater itu apa? Di teater itu bisa membangun kepercayaan diri saya, dan di teater juga saya juga bisa belajar untuk berperan menjadi tokoh-tokoh. Tokoh. Ya, idola kamu itu siapa sih kalau boleh tahu? Untuk idola saya di sekolah ini saya mengidolakan Bapak Ibu guru. Siapa kalau boleh tahu? Bu Ani. Kenapa tuh dengan Bu Ani? Karena Bu Ani adalah seorang yang bijaksana. Berhubung juga Bu Ani pengajar matematika. Iya. Jadi Bu Ani kalau mengajar matematika itu asik, terus sabar juga dalam mengajar murid-muridnya sampai bisa. Gak ada kata marah tuh hukuman yang memberatkan siswa-siswinya gitu, Kak. Iya, aku juga sih pernah diajari orangnya tuh juga sabar. Kalau ada anak-anak gitu ya, karena teman saya kan ada yang nggak ngerjakan tugas gitu. Orangnya tuh tidak selalu hukuman gitu ya. Oke, untuk aku mau tanya soal sekolah nih. Apa hal yang membuat kamu bangga dengan sekolah kita? Untuk itu di sekolah ini bisa membangun karakter saya menjadi karakter yang lebih baik ya. Di sekolah ini kan setiap pagi ada kegiatan sholat duha dan setiap hari Senin pagi itu biasanya ada kajian Al-Quran yang disampaikan oleh kepala sekolah sendiri. Juga model pembelajaran yang sangat asik dan diajari cara public speakingnya itu lebih baik. Oke. Jadi yang nonton ini kan nggak tahu ya, biasanya itu ngajinya itu hari apa aja, atau setiap hari atau ada hari-hari yang lain? Kalau untuk ngaji biasanya 2 minggu sekali setiap hari Senin. Oh, berarti setiap hari Senin itu pendidikan karakter ya? Iya. Oke, aku pengen nanya nih soal digital. Oke? Iya. Sekarang kan era digital, pasti kan ada dampak positif dan negatifnya nih. Menurut kamu positifnya itu apa? Untuk dampak dari digital itu sangat banyak, tergantung kita melihatnya dari sisi mana. Ada yang dari dampak positif dan juga dampak yang negatif. Positifnya? Kalau untuk positif, kita itu bisa kan berhubungan dengan orang yang lumayan jaraknya jauh dengan kita. Kita juga bisa tetap berkomunikasi melalui video call, chat, atau yang lain gitu. Terus juga kita juga bisa belajar. Untuk kemarin kan udah ada penyakit corona ya, Kak ya? Iya, COVID-19 itu ya. Iya, itu kita tetap bisa belajar melalui digital, melalui handphone. Kalau dampak negatifnya nih, menurut kamu itu seperti apa? Kalau dampak negatif, banyak sekali kan Kak, di zaman sekarang ini anak-anak melihat video porno gitu, terus anak-anak kecil juga selalu menonton HP setiap hari sampai matanya itu sakit, dan banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Iya sih, sekarang kan anak-anak itu kan banyak ya, anak kecil dari umur 2 tahun udah. 2 tahun belum sih, kan pasti 3 tahun kacamata kan, gitu ya. Iya, kasihan ya seperti itu. Apa sih seberapa besar pengaruh digital di era sekarang? Pengaruhnya itu sangat luas, tergantung kita melihatnya dari sisi yang mana juga.
Oke, aku mau tanya nih soal organisasi. Selain OSIS, kamu itu ikut organisasi apa? Untuk itu belum ada, Kak. Makanya saya ini mencoba untuk ikut di OSIS ini. Motivasi kamu ikut OSIS? Karena saya ingin memberi warna baru di SMK Alisani ini dengan Ya. program-program kerja saya yang akan saya laksanakan nanti. Wah, bagus nih guys. Jadi programnya. Aku boleh tahu nggak, kalau kamu itu kan sekarang kan mau kepilih. Aku pengen tahu visi dan misi kamu. Untuk visi itu, saya ingin menjadikan sekolah ini menjadi tempat yang menyenangkan, kreatif, dan inspiratif bagi siswa-siswi, juga bisa mengajak siswa-siswi untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Iya sih. Berarti kadang-kadang itu kan ada yang membuang sampah Iya, gitu. kadang banyak yang buang sampah sembarangan gitu. Jadi saya ingin menjalankan program tersebut. Kalau kan ada ya sebagian murid ya yang nggak mau mengikuti peraturan itu. Gimana sih caranya biar dia itu bisa mengikuti peraturannya? Untuk pertama itu bisa dinasihatin dengan baik-baik dulu, Kak, ya. Iya. Lalu kalau masih saja terus kayak gitu, kita bisa mengobrol dengan Bapak Ibu guru pembina OSIS atau Bapak Ibu guru lainnya gitu. Oke. Program kerja apa yang mendukung visi dan misi kamu? Program kerjanya yaitu Green School, Kak. Green School itu kayak gimana? Green School itu kayak reboisasi dan pemilihan sampah. Pemilihan sampahnya itu kayak seperti apa sih? Pemilihan sampah itu kita bisa memilah sampah antara yang organik dan anorganik, Kak. Kalau yang organik itu kita bisa mengolahnya menjadi pupuk kompos. Kalau boleh tahu nih, kalau kamu udah jadi ketua, bagaimana sih kamu menghadapi percecokan atau konflik yang ada di dalam tim kamu? Untuk itu kita bisa membicarakan baik-baik, kita bisa berdiskusi musyawarah masalah apa sih yang sedang terjadi dan kita mencari jalan tengahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kadang kan ada tuh yang selalu dirinya tuh tidak mau kalah tuh. Kayak gimana sih cara kamu menghadapinya? Pertama ya seperti itu, Kak, kita nasihati atau kita bicarakan baik-baik. Kalau kita bisa mengkonsultasikan kepada Bapak Ibu guru pembimbing OSIS atau Bapak Ibu guru lainnya gitu. Kadang kan ada yang nggak terima, kadang Iya. kan langsung itu kan udah kayak udah gedek gitu ya. Kadang kan langsung keluar nih. Gimana sih perasaan kamu kalau seperti itu? Ya gimana ya, Kak, namanya juga masalah ya kita hadapi bareng-bareng lah, susah senang juga kita hadapi bareng-bareng. Kalau ada masalah sih kita bicarakan baik-baik dulu gitu. Oke. Rencana selanjutnya, Kak Firdani mau kuliah atau kerja? Untuk itu saya ingin dua-duanya, Kak, bisa kuliah juga bisa kerja. Kalau untuk kerja, mau kerja apa nih? Mau kerjanya di bidang pemasaran juga, Kak, karena sesuai dengan jurusan yang saya ambil sekarang ini di bidang pemasaran. Oke, jadi kayak saya di kayak departemen store gitu ya, kalau Iya. di sales gitu. Iya, gitu. Setelah lulus nih, kamu mau lanjut kerja atau kuliah? Untuk itu saya mau dua-duanya, Kak, juga bisa kuliah, bisa kerja. Kalau untuk kuliah nih, kamu mau ambil jurusan apa? Jurusan ekonomi, Kak, karena sesuai dengan jurusan saya yang saya ambil di SMK ini. Lah, kalau untuk kerja? Untuk kerja juga saya memilih di bidang pemasaran sesuai jurusan juga ini. Gimana sih cara mengatur waktu? Kan kadang-kadang kan ada jam kuliah sama kerja itu kan bentrokan. Gimana sih cara kamu untuk mengimbanginya? Kalau itu kan bisa kerja jualan online atau juga saya bisa mengambil kuliah setiap hari Sabtu dan Minggu, kita bisa mengatur waktunya. Kalau Senin sampai Jumat itu kan bisa kerja, kalau Sabtu Minggu bisa libur untuk kuliah. Oke, aku mau tanya soal temen kamu nih. Kamu punya temen nggak? Atau punya sahabat? Punya. Gimana sih cara kamu biar kayak bisa deket banget sama sahabat kamu? Gimana bisa diceritakan? Kalau itu
setiap hari kan ketemu Kak ya di sekolah, bisa quality time berdua atau bersama yang lainnya gitu. Bisa kadang kan ada jam kos gitu, bisa main atau cerita-cerita tentang keseharian yang lucu-lucu atau gimana, sedih juga bisa diceritakan kayak gitu. Bisa kayak tiktokan gitu Iya, ya. bisa. Terus kadang-kadang bisa kayak foto, bisa mengabadikan momen gitu ya, biar kita itu nanti kalau udah lulus kita bisa melihat nih kalau dulu nih pernah kayak gini, Bisa kayak gitu. lucu-lucu kayak gini. Iya. Kalau boleh tahu, kalau kan kebanyakan kan temen itu kan ada yang busuk gitu ya. Kalau kadang-kadang ada yang kayak ngomonginnya di belakang gitu. Kamu pernah nggak dapet seperti itu? Pernah sih Kak, cuman ya diabaikan aja lah, mau gimana lagi, juga namanya seseorang manusia kan banyak salah juga, jadi ya mau gimana lagi. Itu mau kamu masih temenin atau ya udah nggak usah temenan lagi gitu? Ya kalau untuk itu saya bodo amat lah Kak, mau teman boleh, mau nggak juga Kak apa-apa. Oke, kita sudah di ujung acara nih. Sebelumnya aku mau tahu nih, gimana cara kamu meyakinkan ke teman-teman bahwa kamu tuh pantas untuk dipilih? Jangan lupa pilih nomor 3. Saya Vidasari dan Elvira. Saya yakinkan sekolah ini bisa maju dengan program-program yang akan saya jalankan nanti. Yes, yes, yes. Wah, oke. Jangan lupa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa coblos nomor 3. Dadah.